bergerak dan mengambil buah itu, maka ia akan membentuk kalimah Allah pada jasad si pengamal. Kerana kata-kata Al-Mahfum Musa Hanafi, pengasas dia cakap, sebenar ahli dia cakap itu adalah ahlil. Kejayaan kepimpinan seseorang itu haruslah bermula dengan rasa kasih dan sayang di dalam diri masing-masing. Rasa kasih sayang itulah yang akan memandu diri untuk mentadbir alam ini dengan baik, memenuhi ruang alam ini dengan keadilan. Itulah yang menjadi tanda aras bagi rangkaian kepimpinan musim sebelum ini. Allahu Akbar, muslimun syahmun muwahhid. Allahu Akbar, kabbar Allah wa saddad, muslimun syahmun muwahhid, muqbilun lam yataraddad, wa huwa min Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bertangkuk merupakan lambang yang dipakai oleh Kesultanan Palawan. Lambang ini dapat diterjemahkan atau diartikan secara syariat dan secara hakikat. Secara syariat menyatakan bahwa yang dimaksud dan tulisan Muhammad di sini adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu sendiri. Baginda adalah utusan untuk menyampaikan yang hak dan yang batil, perintah dan larangan dari Allah. Dengan demikian, baginda adalah khalifah, contoh, toladan, ikutan, imam dan rujukan, serta memberikan rahmat untuk sekalian alam. Termasuk juga dalam hal ini adalah untuk seorang sultan. Sultan yang merupakan khalifah atau pemimpin dalam wilayah kesultanannya sendiri, di mana seorang sultan itu hendaklah mempunyai sifat-sifat sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Sifat tersebut pertama, siddiq. Maksudnya benar. Benar dalam perkataan, benar dalam perbuatan, benar dalam mengambil keputusan, dan benar dalam bertindak terhadap rakyatnya. Yang kedua, seorang sultan harus bersifat amanah. Amanah terhadap tugas, amanah terhadap kewajiban, dan amanah terhadap tanggung jawabnya. Selanjutnya, khotonah. Seorang sultan itu hendaklah harus arif dan bijaksana, cerdik dan pandai dalam melihat dan mengambil keputusan. Dan yang terakhir, sifat yang keempat, harus tablik, di mana seorang sultan harus mampu menyampaikan, mengajak, menghimbau, dan mengarahkan rakyatnya dalam hidup dan kehidupannya. Kesimpulannya, secara syariat, seorang sultan harus mampu melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, lambang Muhammad bertangkuk dapat juga diartikan secara hakikat sebagai berikut. Dalam gambar terlihat ada dua tulisan Muhammad yang saling bertemu atau bertangkuk. Secara adat ini disebut sobo duo atau sepasang, yang maknanya adalah Muhammad dunia, Muhammad akhirat, Muhammad zahir, Muhammad batin, Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad syariat, Muhammad hakikat. Sementara kata-kata Muhammad itu sendiri terdiri dari huruf mim, ha, mim, dal. Inilah yang sebenarnya utusan yang dipanggil dengan Sayyidul Wujud, Habibillah, Rasulullah, Sayyidullah, Jundullah, Habib Qadim, Qadarullah, dan banyak lagi gelarnya yang lain. Dan inilah yang dimaksud dengan ayat wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang maknanya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat seluruh alam. Apa-apa yang telah saya sampaikan tersebut baru sedikit tentang makna Muhammad bertangkuk. Belum lagi makna yang dikandung dalam semua gambar dan tulisan yang ada dalam lambang Kesultanan Pelalawan, baik berupa gambar dua naga bermahkota, bulan bintang, rehal, perisai, kubah, ataupun tulisan Al-Wasiq Billah. Sekali lagi, hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya, sebab
hamba hanyalah duli yang terbang di bawah angin kesana kemari tanpa memiliki kekuatan dan kemampuan apapun juga.